bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Warahmatullahi terima wabarakatuh. terima kasih teman-teman Ibu Herdiana, Ibu Asma atas kesempatan waktunya kali ini. Alhamdulillah, sebelum kami lanjut, kami akan perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, kelas 0835. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Suherman SPD, salah satu dari guru SD Negeri 27 Pasipo, Kecamatan Pelaka, Kabupaten Bone, yang kali ini akan bertindak sebagai supervisor. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, saya Herdiana Ate, guru dari SD Negeri 91 Uloy, Kecamatan Dua Bocoe, bertindak sebagai coach. Dan perkenalkan juga saya Asmawati SPD, guru SDN 197 Tanete Harapan yang akan bertindak sebagai coach. iya, terima kasih teman-teman atas perkenalan dirinya. Nah, sebelum kita lanjut ke proses coaching, terlebih dahulu saya akan melakukan kegiatan diskusi kepada coach terkait rubrik yang akan dinilai hari ini, nilai pada pelaksanaan coaching kali ini ya. Jadi bagaimana Ibu Herdiana, sudah siap Bu? Kita masuk di pra supervisi terkait supervisi akademiknya dalam praktek coaching kali ini Bu. Bagaimana Bu Herdiana? Insya Allah sudah siap, Pak. Iya, alhamdulillah sudah siap. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Sebelum saya lanjut, bagaimana kabarnya hari ini ya Ibu Herdiana? Ya, Alhamdulillah, Pak, kabar baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Bu, seperti hari-hari sebelumnya lah. Masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan aktivitas-aktivitas harian yang menjadi tugas pokok, menjadi kewajiban kami di sekolah sebagai pengajar. Alhamdulillah bisa datang di sekolah dengan tepat waktu, membersamai anak-anak di sekolah dengan muka-muka ceria gitu ya Bu ya. Mereka juga sih senang sekali dalam aktivitas harian pembelajaran yang kami berikan. Alhamdulillah Bu ya. Baik Ibu Herdiana, kondisi keluarga di rumah baik-baik saja ya Bu? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Bu? Ya, Alhamdulillah keluarga juga sehat-sehat semua. Jadi bisa melaksanakan tugas juga dengan baik. Iya, alhamdulillah Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi praktek coaching ya Bu ya, saya akan melakukan supervisi atau supervisi dalam proses coaching. Adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait praktek nanti dan sebelumnya ya, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian praktek kita kali ini. Adapun rubrik penilaian praktek coaching kali ini yaitu ada 3 kompetensi yang akan saya nilai nanti pada saat Ibu melakukan supervisi praktek coaching untuk supervisi akademik ya. Yang pertama itu saya akan menilai nanti bagaimana Ibu bisa mendengarkan aktif bersama coach dan coachinya. Kemudian yang kedua nanti saya akan juga menilai bagaimana Ibu bersama coachnya, coach antara dengan coach itu bisa menghadirkan diri secara penuh atau present dalam mengikuti kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti. Kemudian rubrik ketiga itu saya akan menilai nanti bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan yang kreatif yang bisa memancing, menstimulus serta membuka pemikiran coach untuk dapat memberikan ide-ide kreatifnya sehingga dia dapat mencari dan menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan atau yang dialami yang disampaikan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu,
Ini ada pertanyaannya, Bu, ya? Iya. Nah, Iya, Pak. untuk pertanyaannya, Bu, kompetensi apa ya yang akan i Ibu kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Baik, Pak. Nanti pada saat coaching terlaksana, saya akan kompetensi yang saya akan tingkatkan yaitu saya akan mendengarkan secara aktif coach berbicara, bercerita, kemudian kehadiran penuh. Ya, saya akan menghadirkan sepenuhnya diri saya, kemudian begitu pula dengan coach dalam perbincangan, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach bisa terpancing untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Iya, luar biasa ya, Bu, ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam praktik kali ini. Kemudian ada kita masuk ya untuk lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Bu, ya. Ini yang ketiga, Bu. Kompetensi mana yang secara khusus atau secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya, Bu, seperti itu. Kompetensi yang ingin saya observasi pada tahap coaching ini yaitu mendengarkan secara aktif, di mana dengan mendengarkan secara aktif saya akan lebih memahami masalah dari coach, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coachnya lebih leluasa mengeluarkan ceritanya, bercerita dan sehingga nantinya dia juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, luar biasa ya, Bu, ya. Apakah yang bisa menjadi oh ya, Bu, pertanyaan selanjutnya, apa ya yang bisa menjadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan bincang dengan coach nanti, Bu? Ya baik Pak, indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yaitu saya akan berusaha membuat coachnya mendapat solusi dari permasalahannya sehingga dengan dengan perbincangan nanti si coach sendiri yang akan menemukan solusinya dari permasalahan yang dia miliki. Iya, luar biasa ya, Bu, luar biasa sekali kegiatannya. Baik, kepada Ibu, demikian untuk pertanyaan-pertanyaan terkait supervisi ya yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Begitu juga kepada coach, kami ucapkan terima kasih kepada coach dan coach. Dan insya Allah nanti dalam prosesnya saya akan melakukan observasi ya, Bu, ya, menggunakan rubrik sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi saya ulang kembali bahwa kompetensi coaching yang akan saya nilai, yang saya sesuai dengan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu ada 3 ya. Jadi bagaimana nanti coach dengan coach dapat mendengarkan aktif, kemudian kompetensi kedua menghadirkan diri secara penuh atau present, kemudian bagaimana nanti coach bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dapat menggali ide-ide kreatif dari coach, sehingga coach bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki, bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dialami, sehingga dia bisa membuat suatu rencana perbaikan permasalahan-permasalahan serta dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan suatu rencana dengan penuh tanggung jawab. Apa yang menjadi rencana dari coach nanti bisa dipertanggungjawabkan baik secara
konsisten, dan begitu pula secara berkelanjutannya sehingga terjadi peningkatan kompetensi, terjadi peningkatan potensi diri dari coach untuk lebih mengembangkan dirinya menjadi lebih profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti itu Bu ya, Ibu Coach. Baik, untuk Ibu Coach, bagaimana Bu? Sudah siap untuk melaksanakan coaching terhadap coachnya? Ya, siap Pak. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Waktu dan tempat serta kesempatan kami persilakan. Silakan dilanjutkan Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut kepada Ibu Asma. Selamat siang Ibu Asma. Selamat siang Ibu Ana. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mengenai Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah Ibu, baik juga. Begini Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu tadi ya. saya, Jadi alhamdulillah. seperti yang telah saya chat kemarin, saya sudah ceritakan melalui chattingan bahwa di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar. Saya ingin minta waktu Ibu sebentar, yaitu saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Bisakah saya minta waktunya, Bu? Iya, bisa sekali Ibu Asma. Ya, jadi kemarin memang saya sempat baca chatnya dari Ibu Asma sendiri, ingin bercerita tentang sesuatu yang dialami di kelasnya, ya, mungkin dengan murid-muridnya ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Begini Bu. Bagaimana Bu? Bagaimana kabar siswanya? Bagaimana di sekolah Bu? Alhamdulillah keadaan di sekolah baik Bu. Cuman ini khususnya di kelas saya itu saya mendapat sedikit tantangan. Saya mendapatkan sedikit masalah itu. Di sini saya mau ceritakan kepada Ibu tentang permasalahan saya kepada murid-murid saya itu Bu. Bahwasanya kemarin-kemarin itu siswa saya itu Bu sangat antusias dalam literasi, tetapi akhir-akhir ini sangat berkurang itu nilai literasinya. Dan bahkan Ibu seperti yang Ibu ketahui bahwa sekolah saya itu bukan adalah sekolah intervensi dari Badan UNICEF Dunia dalam hal literasi dan numerasi. Dan kemudian hasil dari nilai literasi yang saya dapat dari siswa-siswa saya itu Bu hanya mencapai 50% dari nilai yang baik Bu. Iya, baik Bu Asma. Dari cerita Ibu Asma tadi, saya bisa menangkap bahwa literasi siswa di sekolah Ibu kayaknya berkurang ya Bu, begitu ya? Iya Bu. Iya. Jadi apalagi sekarang kan yang dituntut sekolah itu adalah yang pertama literasinya, ya. Iya. Siswa yang kelas 5 juga itu tidak lama lagi akan ujian ANBK. Jadi yang diminta di situ juga nilai literasinya memang harus tinggi ya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Ya, jadi kalau untuk masalah literasinya yang berkurang, sebelumnya saya mau tanya apakah selama ini memang literasi siswa di sekolah Ibu memang pernah tinggi atau bagaimana? Seperti apa itu Bu? Bisa dijelaskan? Iya Bu, di tahun-tahun sebelumnya itu, 2 tahun terakhir itu, nilai literasi di sekolah itu saya memang sangat bagus Bu, utamanya di kelas awal, di kelas 1, 2, 3 itu, kami itu sangat menjunjung tinggi sekali itu literasi di pagi hari, di tengah, bahkan sebelum pulang kami selalu menerapkan itu.
Tapi di akhir-akhir ini mungkin karena sekolah saya juga yang kurang fasilitasnya karena mengalami rehab, mungkin itu Bu yang menyebabkan siswa-siswa saya itu kurang dalam literasi. Oh, jadi eh, di sekolah Ibu sekarang sedang direhab juga ya Bu ya. Berarti Iya, fasilitas untuk membaca mungkin tidak seperti dulu lagi ya Bu ya. iya Bu. Oh, eh, jadi kalau sebelumnya fasilitas membaca siswa yang membuat minat siswa membaca itu modelnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Sebelumnya itu Bu, di sekolah itu eh, pojok-pojok baca itu sangat indah. Sangat luas dan kami juga itu punya yang namanya gerobak baca. Tetapi karena kondisi kelas yang tidak memenuhi, sehingga dalam ruang kelas saya itu bertumpuk barang milik kelas lain, sehingga apa yang ada di dalam kelas itu eh, banyak barang-barang milik kelas lain, sehingga pojok literasi pun dijadikan tempat penyimpanan barang. Oh, jadi karena situasi lingkungan sekolah yang menyebabkan eh, fasilitas membaca siswa itu yang kurang menarik terlihat, walaupun memang sebenarnya masih ada, tapi kurang menarik. Iya, iya Bu. Tapi mungkin juga hal yang menyebabkan murid itu kurang antusias itu mungkin yang pertama Ya, karena bisa. konsep membaca yang saya berikan itu mungkin kurang bervariasi ya Bu. Dan selain sarana dan media membaca yang kurang, mungkin di sini juga karena banyaknya hiburan yang ada di TV dan di YouTube. Dan mungkin juga karena saya yang kurang mendorong siswa saya untuk rajin membaca. Iya, Bu. Jadi dengan kondisi yang sekarang Ibu ceritakan, misalnya tadi sekolahnya direhab, kemudian siswa lebih berminat ke nonton video. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan supaya minat bacanya bisa tumbuh lagi? Nah, bisa yang berdasarkan waktu literasi di sekolah Ibu itu mendapat nilai yang tinggi. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Mungkin Bu, saya bisa melakukan konsep-konsep yang baru. Mungkin saya bisa membuka konsep baru yang tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa. Iya, bisa melakukan yang tidak monoton bagi siswa ya tentunya yang menarik buat mereka ya Bu. Kira-kira yang seperti apa yang menarik itu buat mereka? Mungkin yang lebih menarik buat mereka yaitu di sekolah kan ada payung-payung, di halaman sekolah itu ada banyak payung tempat duduk, tempat bernaung. Mungkin payung-payung itu nanti bisa saya jadikan payung baca. Kemudian saya juga bisa membuat pojok baca yang di dalam kelas itu lebih menarik lagi. Kemudian mengaktifkan kembali gerobak baca untuk mengunjungi siswa-siswa yang tidak melakukan kegiatan di luar kelas. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan, Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Tentunya mengaktifkan kembali fasilitas-fasilitas yang sudah ada itu tentunya jalan yang pertama supaya literasi di sekolah siswa bisa uh, berminat lagi untuk berkunjung ke perpustakaannya misalnya ataukah berkunjung ke pojok baca ataukah memanfaatkan gerobak bacanya tadi.
Nah, kalau selain itu, ini kan yang sudah Ibu lakukan, mau mengaktifkan kembali. Untuk memperbarui ataukah menambah, supaya lebih menarik lagi, ada tidak yang bisa Ibu lakukan untuk menarik minatnya siswa lagi? Mungkin selain itu, karena saya lihat nilai yang mereka dapatkan jika diberikan soal literasi, mereka kurang cakap karena mungkin mereka kurang membaca. Jadi mungkin saya juga bisa menggunakan media berupa video YouTube, ataukah bisa juga menggunakan artikel blog yang ada di internet, ataukah tulisan-tulisan ilmiah ya. Kemudian mungkin juga bisa saya gunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti itu video TikTok ya Bu ya. Iya, bagus Bu. Ide-ide yang Ibu keluarkan adalah ide-ide yang anak-anak sekarang minati, ya, kebanyakan melalui video-video, ya itu bisa Ibu terapkan. Nah, kalau seperti itu, kapan Ibu bisa mulai langkah-langkah yang Ibu terapkan tadi? Mungkin saya sudah bisa melakukan mulai besok ya Bu ya. Kebetulan besok itu biasanya setelah upacara kami itu melakukan kegiatan literasi, baik literasi baca Al-Quran setiap hari Jumat dan membaca sebelum 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Iya, jadi Ibu berencana akan memulainya besok. Melanjutkannya untuk supaya tidak menurun lagi kualitas membacanya siswanya. Iya Bu. Ya, oke Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah berbicara tentang masalah-masalah di sekolahnya. Kemudian Ibu juga sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Iya. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Suherman. Begini Bu, di sini juga selain saya akan memulai rencana saya besok, saya juga ingin berkomitmen di sini juga Bu. Saya ingin melaksanakannya sesuai dengan apa yang saya rencanakan dari awal. Kan rencananya saya akan mulai dari besok. Nah, insya Allah akan saya lakukan sesuai jadwal-jadwal yang nanti akan saya buat. Kemudian untuk itu saya bersama murid-murid saya nantinya akan membuat rencana pembelajaran yang seperti yang saya katakan tadi itu Bu, menggunakan video yang ada di YouTube dan menjalankan seperti apa yang mereka inginkan. Nah, intinya di sini saya inginkan adalah menjalankan kegiatan berdiferensiasi lah. Nah, di sini saya ingin membuat murid saya itu merdeka belajar. Jadi yang akan saya buat itu nanti murid-murid sendiri yang akan mengeksplorasi materi literasi yang mereka inginkan, kemudian mereka akan melakukan tanpa unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada mereka, Bu. Iya, baik sekali ide-ide dari Ibu Asma. Ya, mudah-mudahan ada kegiatan berdiferensiasinya juga bisa berjalan guna untuk meningkatkan literasi siswa di sekolah ya Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan semua rencana-rencana yang Ibu akan lakukan. Ya, Insya Allah, Bu.
Ya, saya kira cukup Bu pertanyaan dari saya. Oh Ya, iya Bu, terima saya kasih banyak atas ucapkan waktunya untuk sharing ya Bu. iya, Mudah-mudahan bisa menjadi guru yang dirindukan oleh iya murid-murid. sama-sama Bu. Ya, saya juga ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Jadi saya ucapkan alhamdulillah. Hmm, Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Asma, Ibu Herdiana yang sudah melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik ya. Luar biasa sekali Bu ya. Eh, Penyampaian masalah dari Ibu Asma kepada coach, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu coach telah banyak-banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa menstimulus coach bisa menyampaikan sendiri semua masalahnya. Kemudian Ibu coach tadi alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya, memandu, menggiring coach bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalah dialami, sehingga coach sudah memiliki rencana aksi yang akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab pada setiap hari Jumat ya kalau tidak salah tadi. Terima kasih. Dan sebelumnya seperti tadi di awal kegiatan ada yang namanya tadi kegiatan pra supervisi Bu ya, Ibu Coach Herdiana. Saat tadi kamu melakukan pertanyaan. Nah, sekarang saya akan lanjut dengan kegiatan pasca supervisi Bu ya. Bagaimana Ibu Herdiana? Sehat? Sudah siap Bu? Tidak apa-apa? Masih sehat? Alhamdulillah Iya, iya, Bu ya. iya Pak, siap. Iya, Siap Pak. langsung waktunya mungkin sedikit ya Bu. Ini terkait kegiatan setelah pelaksanaan supervisi tadi ya yang dilakukan sama coachnya. Nah, ini saya akan tanyakan ini Bu terkait indikator ketercapaian yang telah dilaksanakan tadi Bu Ibu Coach terhadap coachnya. Apa ya indikator kecapaian yang bisa Ibu sampaikan terkait pelaksanaan praktek coachingnya tadi? Silakan Ibu Erdiana. Ya, baik Pak. Alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Asma. Eh, Kemudian indikator ketercapaiannya, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sesuai dengan ada tujuannya tersampaikan, kemudian identifikasi masalah juga sudah disampaikan, rencana aksi juga sudah tersampaikan juga, kemudian sudah tanggung jawab juga sudah disampaikan, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini saya sangat anggap sukses sekali Bu ya. Ibu sangat luar biasa memandu coach dalam mencapai tujuannya. Ini mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami sehingga coach sudah menemukan sendiri. Karena berkat giringan stimulus dari pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu, alhamdulillah coach bisa menemukan masalahnya Bu ya. Sehingga punya rencana yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini masih ada satu pertanyaan Bu ya. Ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu ya? Berdasarkan hasil coaching tadi yang telah Ibu laksanakan. Mungkin kompetensi-kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi di lain waktu ya kalau melakukan lagi coaching terhadap apakah rekan atau teman yang lain Bu. Seperti itu. Ya baik Pak. Nah di sini sebagai coaching saya ingin meningkatkan lagi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot supaya coach lebih leluasa memberikan cerita atau berbagi cerita tentang masalah-masalahnya sehingga eh, dia lebih bisa memahami masalahnya, kemudian dia bisa juga mendapatkan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya hari ini. Alhamdulillah saya sangat apresiasi
yang dilakukan Ibu?